tentang boykot. Saya termasuk seseorang yang kena dampaknya. Solusinya apakah harus pindah atau gimana, A? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh kasih ilmu tambahan? Nah, mikrofonnya begini ya. Kalau begini sama dengan lanjut. Bismillah. Izin bertanya, kan sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar ketika menghadapi balahi, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan sabar yang paling tinggi itu kan sabar ketika kita taat kepada Allah. Nah, di zaman masa muda ini, masa di mana kita itu banyak sekali ujian dan cobaan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi pikiran dan dari segi pergaulan juga di masa muda ini gitu kan. Bagaimana kita ingin mendapatkan lezat atau kenikmatan ibadah di dalam masa muda ini ya? Ya, kuncinya tauhid. Kuncinya keyakinan kepada Allah. Kalau kita sudah yakin yang bisa nolong kita, yang membahagiakan kita, yang memudahkan urusan, yang bisa melindungi kita hanya Allah, ya jadi kita serius ke Allahnya ya kan. Tapi sepanjang kita kurang yakin ke Allah, kita akan cari penolong selain Allah. Dan itu yang membuat kita serius. Jadi harus belajar tauhid, belajar mengenal Allah, meyakini Allah. Ini fondasi yang urgent, kalau dalam bahasa itu penting sekali. Kalau tidak, kita akan nggak jelas dalam hidup ini. Tujuan yang nggak jelas, berlindung ke siapa, minta tolong ke siapa, bersandar ke siapa, dan semua yang disandari selain Allah itu sumber ketidakbahagiaan, sumber tidak bahagia. Selain Allah bisa apa? Tapi sedikit orang yang belajar tauhid. Di antara gerbang tauhid, selain mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh yang paham ketauhidan dan mengamalkan tauhid, juga harus baca Quran dengan terjemahnya. Karena di sanalah Allah memperkenalkan dirinya. Kalau kita kurang baca Quran dengan terjemahnya, kurang paham, nggak bisa lah, susah kenal ke Allahnya. Tidak sehebat orang yang bisa paham Al-Quran. Karena kita orang Indonesia tidak langsung paham bahasa Arab. Beda dengan yang mungkin lahir di Arab ya, yang ketika baca Quran seperti baca buku kita. Kita kan perlu menerjemahkannya sambil kita ikut kursus menerjemahkan Quran. Kalau tidak ya susah, tauhid kita kurang mantap. Pertanyaannya, berapa hari kita mendapat ilmu tauhid di antaranya itu ya? Dan berapa banyak kita baca Quran dengan terjemahnya untuk bisa mengenal Allah. Gitu deh. Jadi kalau kebanyakan gaya, kebanyakan lihat medsos yang nggak ada kaitannya dengan Allah, ya udah. Bukan masalah usia deh, tapi masalah fokusnya apa. Prioritasnya kenal ke Allah dulu dong, pencipta kita, pemilik langit dan bumi. Kayak kita ada di, misal ya, ada di sebuah perusahaan kerja. Ya bagusnya kita harus tahu dulu dong, siapa pemilik perusahaan, apa aturan di perusahaan ini, ya kan? Gak mungkin kita tiba-tiba di sana kelantang kelinting, enggak. Nah ini bukan masalah perusahaan, ini pencipta langit bumi, Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pertanyaan. Cek. Izin A dari media sosial. Silakan Beb. Assalamualaikum, A, izin bertanya tentang boykot. Saya termasuk seseorang yang kena dampaknya. Solusinya apakah harus pindah atau gimana, A? Ya sekarang ini qadarullah diuji, ada yang kena boykot ya. Perusahaan sedang diboykot karena diduga. Sendiri belum tahu pasti nih mana perusahaan yang benar-benar keuntungannya dipakai untuk mendukung penjajah Israel. Saya sendiri tidak tahu pasti ya.
Nah, sebaiknya teman-teman yang mau memboikot juga jangan asal ikut berita kemudian main boikot aja. Jangan sampai kita menzolimi orang yang tidak salah. Jadi harus perhatikan. Nah, bagaimana nih yang bagian sekarang lagi ketiban pulung ya, diuji, ya yakinilah bahwa ini ujian dari Allah, bahwa rezeki itu dari Allah. Kalau toh memang nyata tempat bekerjanya ini kita udah tahu bahwa ini dipakai membiayai perbuatan buruk, ya hijrah saja. Semua rezeki itu milik Allah, bekerja dimanapun tetap Allah yang memberi rezekinya. Jadi kalau hijrah juga kerja di sana dari Allah, pindah juga tetap dari Allah nanti. Minta tolong saja ke Allah. Semua rezeki itu hanya milik Allah, tidak ada pemilik selain Allah. Ada yang diberkahi, ada yang tidak barokah, gitu. Maling juga rezekinya dari Allah, tapi karena lewat maling jadi statusnya haram. Jujur dari Allah, pencuri dari Allah. Emang siapa lagi yang ngasih? Cuma bedanya kalau kita jalan niat dan caranya benar, barokah rezekinya. Kalau niat dan caranya yang salah, dikasih juga, cuma hilang keberkahannya. Udah, kalau memang udah yakin itu tidak baik, hijrah saja ya. Minta tolong ke Allah. Mungkin nanti ada saatnya mantap makan tabungan, atau manset makan aset, jual ini, jual sing, sabar ya. Jalani dengan sabar. Aduh, saya jaket udah dijual, ya nanti mau punya jaket baru ya, insya Allah. Gimana nanti? Nanti Allah yang menggenggam. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, nanti Allah juga yang akan membalas. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya udah. Baca tuh, Beb. Baik, selanjutnya dari TikTok. AA minta supaya bisa bersabar menghadapi sifat anak-anak yang mana zaman sekarang hati mereka keras. Bagaimana menyikapi sikap anak-anak? Satu, ini balik lagi ceramah yang lalu ya. Satu, anak itu ciptaan Allah. Dua, anak itu milik Allah. Tiga, anak itu amanah dari Allah. Empat, anak itu dalam genggaman Allah setiap saat. Kalau anak belum sesuai dengan harapan, yang kita lakukan tobat. Jangan-jangan sikap anak ini begini diundang oleh dosa-dosa kita selama ini. Masa anak yang ngaco kita yang tobat? Ya udah, nggak usah kalau nggak mau. Nggak mau nurut. Jangan emosi dong. Enggak emosi, cuma jengkel. Nah, hadirin sekalian, udah tobat. Pokoknya kalau anak jengkelin, kita tobat. Astagfirullah. Kenapa? Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kepahitan apapun musibah yang menimpa itu diundang oleh dosa kita. Atau An-Nisa 79. Di sana ada dalilnya. Minta tolong, karena yang bisa ngebulak balik hati anak adalah Allah. Minta kita diberikan kemampuan jadi orang tua yang baik. Minta sabar. Harus minta dulu ke Allah, karena kita nggak bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Jadi anak belum baik itu ujian dari Allah ke kita. Jadi penggugur dosa, jadi penambah ilmu, penambah tobat, penambah terus ke Allah sambil kita berusaha perbaiki diri kita. Jadi tauladan, jadi contoh apa yang ingin ada pada anak, adakan pada kita. Ingin anak tahajud, kita tahajud. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak jujur, kita jujur. Dan bukan hanya di depan anak, jadi baiknya setiap saat. Karena Allah melihat kita setiap saat. Bukan acting, bukan baiknya di depan anak. Oh anakku, padahal di belakang dia error. Allah tahu. Urusan kita
dengan anak tuh aslinya urusan dengan Allah. Karena anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Cing sabar ya, karena bukan kita yang ngebulak-balik hati, Allah. Sampai kapan dong kita ngurus anak dengan baik? Sampai kita mati. Karena mengurus anak adalah ladang amal. Emang begini itu. Jangankan kita, Nabi Yakub aja. Tahu Nabi Yakub? Siapa? Siapa? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Nabi Yusuf. Itu anaknya nakal-nakal. Di kita mah rasanya nggak ada yang ngecemplungin adiknya ke sumur, ya kan? Ini mah nakal banget. Ngebohong aja ke orang tua. Itu anak Nabi. Anak Nabi Nuh juga. Ujian semuanya. Harta dan anak-anak fitnah. Ujian. Tobat yang banyak, minta ampun yang banyak. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana kalau orang tua sering menegur dan mencela istri, lalu istri sering sakit hati, apa yang mesti dilakukan? Memang manusiawi kalau sudah dicela, ditegur, sakit hati ya. Ini teh serumah tidak nih? Kalau serumah bagusnya pindah rumah. Habis gimana, kami belum punya kontrakan, ngemodal ya. Kalau di rumah bareng terus, memang kalau tidak hati-hati seperti piring dengan sendok suka bunyi. Supaya nggak bunyi, piringnya jauh dari jari. Nah, yang kedua, ya memang ke ibu harus baik, tapi istri juga harus dididik baik. Makanya didik istrinya supaya lebih sabar menyikapi orang tuanya. Karena sebetulnya sikap kurang baik ini menggugurkan dosa si aslinya, ya. Menyakitkan perasaan, kan ada dosa yang rontoknya itu oleh disakiti. Kan sudah dijelaskan hadisnya, mayusibu muslima, tidaklah menimpa muslim, menimpa musibah kepada seorang muslim, baik capek, sakit, cemas, sedih, diganggu yang menyakitkan, serba susah, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri, kecuali Allah menggugurkan dosanya, Allah menghapuskan kesalahannya. Jadi kalau kita lagi disakiti itu aslinya lagi dihapuskan dosa. Ya, ajak sabar, menyikapi dan doakan kebaikan. Ini ujiannya memang. Tapi secara manusiawinya pasti tidak nyaman. Coba dicari celahnya di mana. Ya, begitulah hidup. Tidak ada yang ideal, tapi semuanya jadi ladang amal kalau jadi dekat dengan Allah. Lanjut. Pip. Hari ini ceramah di Masjid TSM, Trans Small Studio. Trans Mall kan? Trans Studio Mall. Gimana? Terserah lah. Pokoknya di masjidnya di sana ya. Trans Studio Mall ya. Jam 9 dan A bagian jam 10. Bagi yang akan ke sana silakan ya. Silakan. Cek. Pip, ayo Pip. Izin dari media sosial. Mau nanya Ustadz, setelah nikah 1 tahun, saya baru tahu ternyata saya menemukan nama saya di secari kertas seperti jimat. Bagaimana status pernikahannya? Apa pernikahan saya sah atau gimana Ustadz? Sekarang pernikahan sudah 10 tahun. Pip, mikrofonnya bisa dijauhkan sedikit? Baik, Kak. Terlalu jauh, Pip. Pip di mana? Ya, diulang izin pertanyaan. Kalau terlalu dekat jadi kurang jelas suaranya. Langsung, Pip.
mau nanya Ustadz, setelah nikah 1 tahun, saya baru tahu ternyata saya menemukan nama saya di secari kertas seperti jimat. Bagaimana? Nama saya tertulis di secari kertas seperti jimat. Terus? Bagaimana status pernikahan saya? Apa pernikahan saya sah atau tidak? Sekarang pernikahan sudah 10 tahun. Jadi melihat namanya ada di secari kertas. Siapa tahu itu kertas ulangan. Halo, Habib? Kertas apa? Seperti jimat katanya. Habib mau nikah. Gini, kalau dulu sesuai dengan rukun nikah, ada mempelai pria, ada enggak? Mempelai wanitanya, ada enggak? Ada wali, tidak. Ada saksi, tidak. Kemudian ada ijab kabul. Kalau itu udah sah. Sah, Pak? Aduh, Bapak langsung sah. Toh ada itu kan gak jelas ya. Harus ada penelusuran yang sangat jelas. Tapi kalau rukun nikah sudah terpenuhi, sah? Alhamdulillah sudah sah katanya. Udahlah, tidak usah jadi pikiran ya. Cobaannya begitu. Yang paling penting makin takwa, banyak tobat. Insya Allah ada solusi terbaik. Ada lagi Pip terakhir? Ini dari masjid ada pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina dari Taman Mini. Saya mau nanya Ustadz, Pak Kiai, seandainya kita punya masalah. Bukan kita. Oh saya. Ya. Saya punya masalah. Terus kita sudah berdoa. Ibu aja. Sudah meminta ya. Terus tapi kita ikhtiar ke orang yang punya kemampuan gitu. Oh, maksudnya apa? Itu salah? Maksudnya kemampuan apa, Bu? Ya. Superman, Spiderman, atau orang ya, pintar? Ya, seperti itu, Pak Kiai. Itu jalan kita itu salah apa gimana, Pak Kiai? Nah, tergantung itu yang pintarnya pintar apa, ingat. Kalau pintar sulap ya nggak pas. Enggak, maksudnya itu juga saya dari teman ya gitu. Kalau coba ikhtiar ke sana. Ya, orangnya gimana? Ahli takwa bukan? Iya, seperti itu. Kenapa Ibu ragu-ragu nyebut paranormal? Ya pokoknya kalau dibilang ya semacam ya ahli agama gitu. Cuma kan saya kurang katanya seandainya gini, kita berobat ke dia tapi kita nggak yakin itu nggak bakalan ini katanya Pak Kiai. Nggak. Gini. Yang menyembuhkan itu hanya Allah kalau sakit ya. Ya. Nah, orang ini benar-benar punya keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak? Satu, bisa ilmu secara Islamnya benar tidak ya, jangan sampai syirik, dia menggunakan cara-cara yang akhirnya membuat orang jadi musyrik. Kalaupun ke dokter itu secara ilmu kedokteran juga dari Allah semuanya ya. Secara bertanggung, karena yang menyembuhkan adalah Allah dan ikhtiar itu adalah ibadah. Ibadah itu kuncinya dua, niatnya benar, dua caranya benar. Ya, kalau kira-kira ini seperti dukun atau apa, udah nggak usah. Enggak kalau ke sana Ustaz. Ya, dia juga ibadah tapi ya dia ahli ibadah lah gitu. Karena apa sih? Banyak ya pokoknya orang, asal yang disampaikannya tidak menyimpang ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya Pak Kiai. Iya. Asal misalkan. Tapi seandainya kita nggak yakin apa itu Allah mengizinkan. Ya gitu. Kalau ragu tinggalkan. Oh gitu. Iya. Hukumnya kalau ragu tinggalkan. Berarti nggak ada, maksudnya kesembuhan itu nggak bakalan ada gitu Pak Kiai. Iya. Dalilnya yang tadi. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ya, berprasangka baik ke Allah. Karena Allah Maha dekat, jadi tidak ribet mencari kesembuhan itu ya.
Nanti Allah tunjukkan kalau kita akan disembuhkan oleh Allah lewat seseorang yang jadi amal soleh, kita bakal ketemu. Kalau sembuhnya lewat dokter, kita akan lewat dokter itu. Tapi kita bulat yakin yang menyembuhkan Allah dan cara-caranya juga yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Berarti itu maksudnya kalau kita yakin, maksudnya kayak kata Pak Kiai itu ahli ibadah. Berarti kita nggak jatuhnya nggak musyrik kan Pak Kiai? Ya, tergantung apa yang dianjurkannya. Misalkan harus nyembelih ayam merah putih, ya. Ya. Nah, itu rada susah ya, harus semuanya putih, harus ngunyah bawang putih gitu. Ya. Itu yang rada ribet-ribet gitu, saya tidak. Kalau saya tidak mau, ya. Oh iya. Ya, baik. Ya, karena Terima kasih, Islam Pak Kiai. itu sederhana, jelas semuanya. Ya, baik ya Bu. Terima kasih, semoga disembuhkan Allah kalau ada yang sakit, ya. Sahabatku sekalian, itu yang dapat disampaikan jam 6 tepat. Kita akhiri. Nanti pengajian ada di Darut Tauhid. Jadi ada 3 lagi pengajian di TSM, Bada Asar Ma'rifat Al-Hikam, dan Bada Isya Ma'rifatullah di Masjid Darut Tauhid ini. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.